Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Sohibul Makomi, Rati Kurnianingsih, dan Mai Widya Malia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan yang baik atau good governance. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah pengertian dari good governance atau pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih biasanya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Good governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Hal tersebut diakui sehingga tercantum pada TAP MPR RI nomor 11/MPR pada tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan tercantum pula pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Pendapat para ahli tentang good governance atau pemerintahan yang baik. Mengenai good governance, Hetifah S.Y. Sumarto berpendapat bahwa salah satu karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik atau kepemerintahan yang baik adalah partisipasi. Selanjutnya, UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan good governance adalah ketertiban masyarakat dalam pembentukan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang tepat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif. Menurut T. Gayus Lumbun dalam perpustakaan Hukum Administrasi Negara Asas-asas Umum, pemerintahan yang baik telah disistematisasi oleh para ahli terkemuka dan dianut oleh beberapa negara antara lain Belanda, Inggris, Prancis, dan juga Belgia, Jerman, dan Indonesia. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Adapun prinsip-prinsip untuk menjadi pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas atau kehandalan dan pengambilan kebijakan yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi, atau sektor swasta, bahkan dalam organisasi masyarakat sipil. Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN Commission on Human Rights mengidentifikasi beberapa prinsip, yakni transparansi, pertanggungjawaban atau responsibility, akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan atau responsiveness sebagai prinsip kunci good governance. Sementara The Canadian International Development Agency mendefinisikan bahwa good governance dicerminkan bila kekuasaan organisasi atau pemerintah dijalankan dengan efektif, adil atau equitable, jujur, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, The UN Development Program atau UNDP pada tahun 1997 mengemukakan 8 prinsip good governance,
yakni 1. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. 2. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder atau responsiveness. 3. Kemampuan untuk memediasi perbedaan di antara stakeholder untuk mencapai konsensus bersama. 4. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani. 5. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan. 6. Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum. 7. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. 8. Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif. Konsep serupa juga terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme mengenai asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, yakni 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas profesionalitas. 7. Asas akuntabilitas. Dari berbagai definisi dan prinsip-prinsip good governance tersebut, indikator penilaian di dalam dokumen ini mengambil prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, aktor, dan implementasinya. Pemilihan keempat prinsip good governance dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk tujuan memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola yang baik. 1. Transparansi adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar, termasuk masyarakat lokal atau adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan. 2. Partisipasi atau inklusivitas adalah proses perlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik ke dalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan. 4. Akuntabilitas adalah mekanisme tanggung gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan misalnya. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan, access to justice, dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas. Koordinasi adalah mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain, khususnya institusi pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap berbagai sektor, misalnya pada sektor kehutanan, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam kerjanya. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan kawasan hutan. Dan umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisiensi dan efektifnya tata kelola di sektor kehutanan. Adapun untuk contoh dari koordinasi tersebut ialah kelembagaan pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Adapun untuk prinsip dari koordinasi tersebut adalah
kelembagaan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dengan peran dan tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas, kebijakan dan aturan yang memadai, termasuk aturan dan mekanisme pengaturan lahan yang jelas, perencanaan penggunaan lahan yang transparan, pengelolaan dan distribusi pendapatan sumber daya alam yang berkeadilan, intensif ekonomi untuk masyarakat lokal dan adat, mekanisme dan otoritas untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dan kebijakan, kemampuan pengawasan, akses dan kemampuan mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Langkah-langkah pemerintahan yang baik. Pertama, usaha telah dijalankan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratik dan legitimate. Perkembangan sistem multi-partai menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendirikan asosiasi politik dan menjatuhkan pilihannya secara bebas. Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang independen atau KPU dan pemantauan oleh masyarakat sipil atau domestik dan internasional telah meningkatkan kredibilitas sistem pembentukan legislatif dan eksekutif. Kedua, seharusnya diperjelas otoritas pemerintahan baru di hadapan birokrasi lama. Tetapi hal ini belum memungkinkan, baik karena ketidakjelasan pengaturan, tidak adanya dukungan legislatif, maupun resistensi birokrasi lama. Masalah-masalah yang muncul dalam penunjukan pejabat-pejabat politik, misalnya mencerminkan bahwa watak Indonesia sebagai Bemtestat atau negara birokrasi masih menonjol dalam sistem politik yang demokratik dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Seharusnya wajar belaka jika pemerintah berhak menentukan jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi negara. Jika tidak, maka pemerintahan yang demokratik akan dibaca oleh sistem birokrasi lama. Upaya memperjelas masalah ini dapat dimulai dengan menghasilkan perundang-undangan tentang lembaga kepresidenan. Dalam pengaturan itu ditentukan tentang otoritas politik, hak-hak dan kewajiban, dan akuntabilitas. Ketiga, reformasi administrasi negara. Seperti diketahui bersama, birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang menggurita. Mereka bukan hanya berada di lingkaran eksekutif seperti Sekretariat Negara, Departemen, Lembaga Non-Departemen, dan BUMN, melainkan juga di lembaga perwakilan rakyat dan peradilan. Upaya awal sudah dilakukan seperti transfer administrasi peradilan umum dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung atau penentuan anggaran sendiri oleh lembaga perwakilan rakyat. Keempat, kultur dan etika birokrasi. Kultur keterbukaan, pelayanan yang cepat, dan etika pejabat harus ditingkatkan. Pelayanan yang lamban sudah menjadi ciri birokrasi kita. Coba diperhatikan layanan KTP, layanan kesehatan, atau layanan publik lainnya. Etika pejabat menyangkut hal-hal seperti larangan perangkapan jabatan, berkolusi, penerimaan uang pelicin, dan lain-lain. Kelima, masalah sumber daya manusia yang memerlukan rekrutmen berdasarkan kualitas dan profesionalisme. Peningkatan pelatihan, promosi reguler berdasarkan merit system, dan meningkatkan kesejahteraan atau bandingkan antara gaji guru dengan penjabat eselon, juga pegawai negeri sipil, militer dengan pegawai BUMN. Keenam, pengawasan administrasi negara. Hal ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif melekat pada sistem administrasi negara yang bersangkutan, seperti kejelasan job description. Pengawasan oleh atasan dan secara umum berupa penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip yang baik yang harus diikuti atau diwujudkan dalam menghasilkan legislasi. Indonesia belum memiliki ketentuan hukum dalam hal ini, sedangkan represif pengawasan ini dapat berwatak politis, yaitu melalui DPR dan DPRD, maupun berwatak yudisial melalui peradilan administrasi yang terbatas pada keputusan Kongres.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.